Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Densana Info Sumbar. Ketemu lagi dengan podcast Info Sumbar bersama saya Febri Anitasari. Dan hari ini spesial podcast kita sedang berada di Ditlantas Polda Sumbar. Dan bersama 3 narasumber saya yang luar biasa hari ini dengan tema yang lagi hits dan lagi banyak banget dibicarain sama orang Sumbar, yaitu program 5 Untung. Nah, apa sih program 5 Untung ini? Nanti kita akan bahas dengan 3 narasumber saya yang tadi. Yang pertama ada narasumber saya dari Kasih STNK Ditlantas Sumbar, Bapak Kompol Angga Putra Krisdiadika. Krisdiadika. Oke, siap. Selamat siang Bapak. Siang. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kemudian ada selanjutnya Bapak Mistar, Kepala Samsat Padang. Siap. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Semangat ya? Semangat. Selanjutnya juga ada dari Jasa Raja, Kepala Bagian Operasional Jasa Raja, Bapak Alwin Bahar. Ya. Ya. Gimana Pak, sehat? Alhamdulillah sehat. Habis dari CFD-an tadi ya Pak ya? Ya. Ya, tadi kebetulan ada event juga tentang 5 Untung ini. Ya, Gimana tadi Pak eventnya, seru? Nah, seru. Alhamdulillah meriah. Alhamdulillah. Meriah. Luar Banyak biasa ya antusias masyarakat tadi. Ya, pesan yang kita sampaikan nyampe ke masyarakat terkait program ini. Alhamdulillah. Pantasan wajahnya udah segar-segar. Oke, Densana Info Sumbar, jadi kita akan membahas ini program 5 Untung yang lagi banyak banget, rame banget dibicarain. Apa sih ini program 5 Untung? Mungkin kita boleh tanya. Nah, ini Pak, program 5 Untung ini sebenarnya apa sih Pak? Lagi banyak banget ditanyain orang. Oke. Kita ke Pak Mistar mungkin ya? Siap. Oke. Jadi Pak Gubernur telah meluncurkan surat keputusan nomor 608 tentang pemutihan PKB BBNKB. Sementara kita juga ada mengistilahkan diskon. Ya. Nah, jadi istilahnya sekarang kan 5 untung. Jadi mungkin saya dapat jelaskan satu-satu. Kalau yang diskon ini mungkin masuk juga di poin 1, yaitu pembebasan, bukan pembebasan istilahnya, diskon lah atau pemutihan pembayaran pajak. Artinya 2 tahun bayar pajak, nggak bayar pajak 2 tahun, dia hanya membayar 1 tahun ke depan. Oke. Nah, itu apakah diskon atau pemutihan? Terserah masyarakat menilainya. Lantas ada yang 3 tahun ke atas, mungkin 5 atau 6 gitu kan. Dia hanya membayar pajaknya 1 tahun ke belakang, 1 tahun ke depan. Jadi hanya 2 tahun. Oke. Nah, diskon kali itu ya namanya ya. Lantas Bukan gratis ya? Ada yang gratis tapi 1 tahun. Jadi yang kedua itu pembebasan denda. Ya. Baik itu PKB atau BBN. Yang ketiganya itu gratis BBN non BA. Artinya masyarakat yang mempunyai Plat selain plat BA. yang selain Sumbar BA, itu jika dia mendaftar setelah dia cabut berkas dan mendaftar di Sumbar, itu akan dikasih BBN gratis. Oke. Nah, itu sangat menolong itu Bu Febi. Iya. Atas yang keempatnya itu pembebasan denda jasa harja SP3LRJ. Nah, jadi dan denda BBNKB juga yang 5. Jadi mungkin Pemprov ini istilahnya dengan adanya program ini, dengan harapan kita bisa meringankan beban masyarakat gitu, dan gunakanlah kesempatan yang bagus ini gitu. Masyarakat biasanya emang lebih suka yang diskon-diskon Siap. Pak. Ini itu Oke, ada banyak, ada 5 tadi ya, 5 keuntungan dan keringanan bagi masyarakat, ada pembebasan denda, kemudian ada diskon pajak seperti itu, dan banyak sekali, ada 5 tadi. Nah, dari 5 diskon atau 5 keringanan yang diberikan oleh pemerintah Sumbar ini, apa sih sebenarnya target yang ingin dicapai dari program 5 Untung ini Pak? Yang jelas Pemprov sudah memikirkan masyarakatnya gitu ya. Artinya yang saya sebutkan tadi dapat meringankan beban masyarakat. Itu
yang pertama. Yang kedua, jelas-jelas itu untuk peningkatan PAD. Nah, karena dengan PAD inilah kita untuk membangun Sumatera Barat, Bu Feby. Jadi kedua itu yang sangat-sangat signifikan tujuannya gitu. Yang ketiganya itu mungkin artinya kita di Sumatera Barat ini tahun depannya nanti mereka akan membayar pajak lagi akibat menunggak yang selama ini. Dia mendaftar tahun besok setidaknya lebih ringan gitu ya Pak ya? Lebih ringan, lebih gimana tuh ya? Artinya lebih ada masuk kesadaran. Ke PAD masuk juga kan? Dan tahun depan lagi dia bayar gitu. Iya benar. Dari Jasa Raja dulu nih Pak. Ya. Kalau dari Jasa Raja sendiri melihat program 5 Untung ini seperti apa? Kan ada salah satu program dari 5 Untung ini yang membebaskan denda asuransi di Jasa Raja seperti apa? Iya, terima kasih Mbak Feby untuk kami dari Jasa Raja khususnya untuk cabang Sumatera Barat. Seperti yang disampaikan Pak Mistar tadi bahwa pada intinya Jasa Raja ini ikut mensupport ya, mendukung program dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Salah satunya adalah pembebasan denda SWD KLRJ untuk tahun-tahun lalu. Nah, kemudian yang kedua kami juga dana ini, dana yang kita kumpulkan ini kita kembalikan lagi kepada masyarakat, khususnya masyarakat khususnya masyarakat Sumatera Barat ini yang mengalami musibah kecelakaan lalu lintas jalan. Jadi dana ini kita berikan ke saudara-saudara kita yang di Sumatera Barat ini yang mengalami kecelakaan lalu lintas jalan. Jadi dananya ke situ. Ya, jadi support kita pertama itu tadi kita ingin membantu masyarakat untuk meringankan masyarakat yang bayar pajak. Ya, kami juga menghilangkan denda yang tahun lalu. Kemudian kita uang dana itu kita kumpulkan untuk diberikan kepada masyarakat lagi. Kemudian kita juga ingin untuk menambah bukan menambah sih, untuk menggali potensi jumlah kendaraan yang ada di Sumatera Barat ini dengan adanya program 5 Untung ini. Masyarakat supaya untuk mendaftar kendaraannya lagi, untuk mendaftarkan karena mohon izin ya Pak Angga untuk di Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 pasal 74 itu nanti kalau misalnya tidak dilakukan registrasi makanya datanya akan dihapus, gitu ya Pak Angga ya. Mohon izin saya sedikit ya. Nanti itu Undang-Undang Nomor 2009 ini nanti Pak Angga lah nanti yang akan menjelaskan secara rinci. Makanya pemerintah provinsi ini memberikan kemudahan kepada masyarakat yang khususnya di Sumatera Barat ini untuk melakukan registrasi kendaraannya di kantor bersama Samsat. Mungkin dari Jasa seperti itu. Oke, kita ke Pak Aga. Melanjutkan yang disampaikan Pak Alwin tadi. Dari Dirlantas sendiri seperti apa melihat program 5 Untung ini Pak? Dari kami sebagai di pihak kepolisian sebenarnya kita ini tim pembina Samsat, Mbak. Tiga Samsat. Jadi dari pihak kepolisian, Bapenda dan Jasa Raja itu masuk dalam suatu tim pembina Samsat itu dari kepolisian Dirlantas di Ketua Dirlantas, Bapenda, Kapolda dan Jasa Raja mengkacap Jasa Rajanya. Jadi dari tim pembina Samsat ini kami yang jelas sama mensupport dan mendukung kegiatan program 5 Untung ini. Ya, di satu sisi tadi disampaikan Pak Mister juga sudah sampaikan yang pertama untuk mempermudah masyarakat juga dalam pelaksanaan pembayaran, yang kedua dapat meningkatkan pendapatan provinsi tersebut ya. Yang ketiga bisa juga nanti dia untuk memajukan pembangunan yang ada di Sumatera Barat ini pada khususnya. Ya, yang terakhir keempat juga dari sisi data juga kita akan dapat mensinkroniskan data kendaraan bermotor yang tadi yang mungkin belum terdaftar, yang sudah lama tidak terdaftar, yang sudah mati lama 5 tahun ke atas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tadi itu pasal 74 itu apabila yang sudah mati di atas 5 tahun itu akan dihapus datanya dan itu tidak bisa didaftarkan kembali. Nah, itulah gunanya adanya program ini, dikasih keringanan. Silakan masyarakat untuk memanfaatkan program tersebut untuk mendaftarkan kendaraannya yang sudah 5 tahun ke atas kan sudah banyak diskon itu gunanya seperti itu, dan 4 hal tadi itu seperti itu. Berat program 5 Untung sendiri ini kan sebenarnya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pajak pajak berkendaraan. Nah, seperti apa sebenarnya penindakan dari Dirlantas sendiri terhadap
kendaraan yang mungkin tidak bayar pajak selama ini. Ya, jadi selama ini ya sudah berjalan, kurun waktu berjalan ini kita bekerja sama melaksanakan penegakan hukum secara bersama-sama dengan Bapenda dan pihak Jasa Raja juga di jalan. Apabila ditemukan yang sudah tidak mati pajak itu biasanya kita memberikan suatu stiker gitu ya, stiker mati pajak. Di satu sisi juga di penegakan hukum di STNK itu kan dia 5 tahun, memang 5 tahun, tapi dalam hal pengesahan STNK itu kan setiap tahun harus disahkan. Ya kan, nah disitulah bisa dilaksanakan penegakan hukum. Apabila setiap tahun dia tidak disahkan, sebenarnya itu bisa dilaksanakan penegakan hukum di situ. Berarti setahun ini tidak sah, STNK tidak ada stempel sahnya. Oke. Ya kan, berarti tidak disahkan, benar kan? Semakin sempit ini ya. Iya, jadi di situ jadi penegakan hukum kita di kepolisian. Jadi memang dia perpanjang 5 tahun dia perpanjang, tapi setiap tahun itu STNK harus disahkan kendaraan STNK tersebut. Jadi apabila dari pihak masyarakat tidak mengesahkan kendaraan tiap tahunnya, berarti STNK tersebut berarti tidak sah. Berarti bayar pajak kita pengesahan di situ. Berarti tidak sah, berarti STNK ini kan tidak disahkan oleh pihak kepolisian, berarti dalam kategori bisa dilaksanakan. Okay. Tapi kan program ini sudah pernah dijalankan sebelumnya ya Pak ya, di tahun sebelumnya. Seperti apa sebenarnya dampak dari program ini pada tahun evaluasi? Kita evaluasi sedikit dari tahun sebelumnya. Siapa? Boleh Bapak? Jadi ini kan lanjutan tahun lalu ya juga ini Bu Pepri. Jadi tahun lalu apalagi waktu itu di akhir tahun itu memang betul-betul antusias masyarakat itu sangat tinggi. Sehingga PAD kita memang jauh meningkatnya gitu. Dengan adanya program tersebut. Jadi kalau yang ini yang kedua ya kita mungkin sebanyak yang di dua-dua itu mungkin ada sisa-sisanya lagi gitu. Karena yang di dua-dua yang telah mendaftar itu semoga ini kepatuhan wajib pajak itu di 23 ini dia akan membayar. Nah, jadi tujuan yang sekarang ini seperti itu. Mungkin ada masih yang tertinggal gitu. Nah, kalau yang di 22 memang banyak yang menggunakan program kita itu. Seberapa signifikannya ini? Sekitar 25% ada itu waktu sampai di akhir 2022 itu dengan program ini. Itu makanya kita target kita waktu itu kan sekitar 700 miliar berapa gitu ya. Sampai di akhir Desember itu 805 itu. Artinya sekitar 20% ada peningkatan. Nah, programnya bersama dengan sekarang. Dengan sekarang. Nah, jadi dengan harapan juga yang sekarang ini kita yakin karena dengan data kendaraan kita di Sumbar itu ada sekitar 1,8 juta ya. Nah, itu total di Sumbar. Sumbar ya. Jadi sekitar 1,1 yang aktif. Berarti kan ada 7 lagi nih. Ada sekitar 7. Inilah yang kita kejar. Kita bukan kejar Bu nanti. Artinya kita kan hanya ini juga menghimbau nih. Sebenarnya pajak itu memang dikejar Ibu. Kecuali kalau retribusi itu kan. Itu kesadaran gitu ya. Jadi ya itulah harapannya kita ada yang tersisa ini direfresh lagi lah gitu. Diulang lagi nih, diperpanjang nih. Dengan program sama gitu kan. Dengan harapan bisa meningkatkan lagi peningkatan PAD kita gitu. Ya. Kalau di Jasa Raja sendiri Pak, dari tahun sebelumnya evaluasi dari Jasa Raja seperti apa? Ya, untuk tahun 2022 seperti yang disampaikan Pak Mister tadi memang kita sama karena kita sejalan dengan Pak Dispenda, Pak Penda untuk pendapatan. Kita juga baru menggali lagi nih potensi yang tahun-tahun kemarin belum sempat. Nah, itu jadi tahun ini dikasih kesempatan supaya mereka ini yang punya kendaraan yang mati-mati yang kemarin belum sempat sekarang harus mendaftar karena programnya hampir sama. Nah, jadi menggali supaya kendaraan yang belum sempat registrasi supaya untuk didaftarkan karena ini
kecepatan cuma 1 bulan ya Pak ya. Ya. Ya, manfaatkan ini 1 Dari bulan 23 ini. Agustus sampai 23 Ya, September. jadi ini adalah program yang terbaik yang disampaikan oleh pihak Provinsi Sumatera Barat agar masyarakat Sumatera Barat untuk kesadaran untuk melakukan registrasi kendaraannya di kantor bersama Samsat. Tapi dari Jasa Raja sendiri untuk membayarkan premi di tahun 2022? Untuk di tahun 2022 untuk premi kita cukup tinggi ya Mbak, karena di Sumatera Barat ini tahun 2022 termasuk cabang yang masuk 10 besar di seluruh Indonesia, cukup tinggi untuk korban lakanya. Ya benar. Nah, pembayarannya kita hampir 50-an miliar untuk sampai dengan bulan Desember 2022. Sedangkan untuk bulan sampai dengan Agustus ini aja itu kita sudah kita bayarkan 42 miliar. Wah, Baru bulan Agustus ya. baru Agustus ya? Ya, pembayaran preminya 42 miliar. Iya. Nah, kami mengajak semua kepada masyarakat di Sumatera Barat, khususnya untuk yang punya kendaraan untuk segera melakukan registrasi. Kemudian pesan kami juga untuk selalu berhati-hati di jalan raya, khususnya dalam berkendara, gitu kan. Atur jangan melanggar rambu-rambu lalu lintas, tertiblah berlalu lintas. Gunakan helm apabila ada harus berkendara, jangan berbonceng 3, nah, itu kan, jangan melawan arus. Nah, itu pesan kami dari Jasa Raja. Oke, ini kan waktunya 1 bulan ini Pak, Ya. 1 bulan dari 23 Agustus sampai 23 September. Kira-kira target yang diharapkan tercapai nggak dalam waktu 1 bulan? Boleh Bapak. Kalau untuk target itu, sepertinya kini awal bulan ini kita merefresh mindset masyarakat dulu. Kita sudah ada program seperti ini. Untuk kedepannya, itu kan kebijakan dari Bapenda. Kita tunggu saja. Tapi kemungkinan ada perpanjangan nggak? Karena setiap suatu program itu harus ada evaluasi dan kan, jadi pada saat nanti kita melaksanakan program kita evaluasi dulu kan, kira-kira evaluasi hasilnya seperti apa, baru nanti akan ada pelaksanaan berikutnya lagi. Jadi harus ada, setiap itu ada pelaksanaan input outputnya gitu kan, inputnya seperti apa, nanti outputnya seperti apa. Itu harus ada tahapan evaluasinya dulu. Apabila nanti dievaluasi kira-kira belum memenuhi atau gimana, mungkin bisa jadi ada output perpanjang. Tapi apabila sudah memenuhi, mungkin bisa jadi tidak diperpanjang juga. Jadi masih belum ada jaminan ya masyarakat ya. Juga. Makanya kita tetap gencar dalam hal ini untuk selalu bersosialisasi, memberitahu kepada masyarakat seluruhnya bahwa program ini 1 bulan ini tolong dimanfaatkan sebaik-baiknya gitu loh. Jangan sampai nanti pada saat tiba-tiba sudah habis waktunya tidak diperpanjang, itu tiba-tiba nanti ada masyarakat tiba-tiba, Pak saya kok nggak dengar informasi itu. Nah itu terkadang masih banyak ditemukan hal seperti itu. Kayaknya gitu belum loh. follow info sumber kan? Nah itu makanya. Jadi sekarang kan apalagi sudah zaman digital semua kan. Mungkin bohong sekali masyarakat di Indonesia ini, di negara ini sekarang yang tidak menggunakan HP atau gimana gitu kan, dan pasti sudah monitor media sosial apa seluruhnya itu. Jadi itu pesan itulah yang kita sampaikan, jangan sampai nanti pada saat ini habis, yang saya bilang tadi tuh pas masyarakat datang ke sana, kemudian udah tidak ada, Pak saya kok nggak dapat informasi ya. Nah, itu jangan sampai hal seperti itu gitu. Itu sih. Tapi tidak bisa juga kita pungkiri ini Bapak-bapak, bahwasanya mungkin kerendahan dari kesadaran masyarakat terhadap pajak bermotor ini adalah pertama, kalau misalnya nih kendaraannya belum bayar pajak atau enggak, atau seperti hal demikian, kan kendaraannya masih bisa dipakai, ya masih bisa digunakan. Kemudian kalaupun terjadi kecelakaan masih diasuransi oleh Jasa Raja. Ini kayaknya yang menjadi salah satu faktor kenapa masyarakat juga, selain mungkin ada faktor ekonomi dan sebagainya, agak males untuk bayar pajak gitu. Saya rasa kalau seandainya kecelakaan, ini bos pengetahuan saya, kalau seandainya kecelakaan terus dia belum ada bayar pajaknya atau bayar premi dari Jasa Raja, kemungkinan harus bayar dulu ya kalau saya Pak. Iya. Ya kan? Nah ini. Gini, Pak, kami kan setiap korban kecelakaan itu kan pasti kan ada STNK-nya kan. Nah, kami sarankan ke korbannya ini untuk melakukan registrasi di kantor bersama Samsat. Habis dari registrasi ke Samsat, baru
kita datang lagi ke kantor jasa raja, ini Pak kami udah bayar, jadi kita keluarkan CL-nya, garansi letternya. Jadi korban itu yang misalnya di rumah sakit, salah satu rumah sakit yang ada di Sumatera Barat, kita keluarkan garansi letternya, penjaminannya. Jadi itu tadi menunjukkan kita sarankan untuk meregistrasi dulu di kantor bersama Samsat. Ya. Gitu. Tapi ini kan setelah terjadi kecelakaan, kan seperti itu ya. Iya. Kemudian kalau dari di lantas sendiri, ada nggak upaya antisipasi atau pembinaan sebelumnya untuk menyadarkan masyarakat untuk bayar pajak ini, Pak, penindakannya? Ya, di lapangan di lapangannya kita melaksanakan razia gabungan itu, Pak. Operasi gabungan setiap bulan itu pasti ada, ya bisa setiap bulan 2 kali 3 kali bersama dengan jasa raja dan Bapenda di jalan, dan itu tempatnya berpindah-pindah gitu, untuk pelaksanaan kegiatan razia. Cuman ya terkadang itu pada saat pelaksanaan razia juga sudah kita laksanakan, ya masih ada juga ditemukan di situ pun tidak ada bayar pajak. Jadi pada saat itu dicatat di sana ya, atau mungkin bisa bayar di tempat juga kayaknya, bayar tempat, habis itu nanti pas pada berikutnya baru dia membayar pajak, dikasih tanda di kendaraannya itu. Belum bayar gitu, dikasih stiker gitu. Selama ini itu. Terus yang kedua masalah sosialisasi juga kita gencarkan itu kan, untuk masalah untuk wajib pajak terus ya kan, supaya masyarakat juga bisa membayar pajak. Terus yang ketiga tadi, yang pertama kan penindakan, yang kedua kita masalah sosialisasi, yang ketiga juga kita membenahi di dalam juga. Jadi untuk mempermudah masyarakat itu, ya kita benahi dalam kita supaya pada saat masyarakat melaksanakan pembayaran pajak, mengurus dia tidak bertele-tele gimana. Jadi emang datang kemudahan. Jadi birokrasi yang mudah supaya masyarakat pun nyaman, fasilitas di dalam kita penuhi. Jadi Samsat yang di Padang ini fasilitas saya rasa sudah bagus semua, baik dari ruangannya, fasilitas apa semua, yang disabilitas pun ada, termasuk birokrasinya juga. Pada saat masyarakat itu datang, antri, nomor antrian, bayar, dapat nomor kertas putih, bayar ke bank dah biar cepat gitu. Jadi masyarakat pun mau datang bayar pajak itu juga, ternyata nggak lama. Gitu jadi ya. itu kan salah satu faktor juga mungkin masyarakat malas kan, paling lama gitu. Nah, tapi kita perbaiki, di samping kita melaksanakan penindakan di jalan, sosialisasi juga, tapi internal kita juga kita benahi juga, kita perbaiki supaya untuk mempermudah dan memberikan kenyamanan kepada masyarakat tersebut. Gitu. Masih kita bahas sedikit dari jasa raja tadi, Pak, yang terkait pembayaran asuransi untuk yang kecelakaan tadi, yang mungkin dia belum bayar pajak gitu. Kenapa apakah tidak ada rencana untuk bahwasanya yang nggak bayar pajak nggak usah ditanggung aja deh gitu? Jangan disuruh bayar ketika pas kecelakaan gitu. Jadi sebelum kecelakaan emang udah, kalau belum bayar pajak emang nggak ditanggung, nah gitu. Ya, kita masih menunggu aturan yang baru ini. Tapi ada wacana seperti itu nggak? Wacana aja. Jadi nanti ke depan, jadi untuk kecelakaan itu tidak semuanya akan dijamin oleh jasa raja. Nah, salah satunya misalnya contoh kendaraan ini sebagai penyebab terjadinya kecelakaan. Nah, itu di dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 64, PP Nomor 18 Tahun 65 itu memang ada suatu pasal bahwa sebagai penyebab kendaraan sebagai penyebab kecelakaan itu tidak dijamin oleh jasa raja, kan gitu. Nah, jadi kedepannya nanti kita juga akan melakukan sosialisasi tentunya dengan teman-teman dari Lalu Lintas, dengan Bapenda juga, nanti kita akan sosialisasikan itu. Nah, jadi salah satunya kemarin yang sebagai contoh adalah di Lenteng Agung, yang melawan arah itu itu juga itu tidak dijamin oleh jasa raja, karena jelas dalam Undang Nomor 34 tadi, PP Nomor 18 tadi sudah jelas bahwa kendaraan sebagai penyebab kecelakaan lalu lintas itu tidak dijamin oleh jasa raja. Jadi ya kita tunggu dulu lah nanti. Untuk yang pajak ini ya. Pajaknya, karena memang kemarin juga sudah kita sampaikan juga, dan dari kantor pusat juga nanti mungkin akan diatur juga seperti itu. Oke Pak Mister. Mungkin saya menyambung tingkat kepatuhan seperti Bu Febri sampaikan tadi. Untuk Sumbar tingkat kepatuhan kita lumayan tinggi gitu lah. Sekitar 5,7 gitu.
tingkat kepatuhannya, Bu. Berarti kan masih ada 4 lagi. Makanya tadi kan saya bilang tadi 1,8. Ya, Itu ada makanya 7 aktif lagi yang sekitar 1. Nah, di situ untuk tingkat kepatuhan. Yang 7 lagi itu tuh kalau kita kumpulkan banyak juga duitnya tuh. Nah, jadi disitulah mungkin kita kerjasama dengan mitra kita dari kepolisian, JF. Itu kan kita tiap bulan itu selalu ada raja gabungan namanya. Ya, Pak Angga. Raja gabungan itu kita dengan kepolisian di Ditlantas. Sementara yang rutinitas juga kita ada juga razia dengan lantas yang di Polresta Padang. Nah, itu selalu kita jalankan. Lantas kita juga di kantor ada istilahnya tim BDU. Artinya tim BDU itu datang ke rumah masing-masing, antar surat ini loh Pak tunggak, gitu kan. Oh itu ada ya Pak? Ada, Door to door itu? Door to door ada kita sampaikan itu. Lantas di Bapenda juga ada membuat sistem istilahnya WA Blast gitu. Jadi itu makanya sekarang setiap yang daftar kendaraan bermotor mau bayar pajak di Samsat Padang, ada nomor handphone yang diminta? Selalu diminta. Oke. Itu nomor HP. Dengan harapan kita bisa mengingatkan 1 bulan sebelum jatuh tempo. Nah, itu mungkin giat-giat untuk peningkatan PAD juga itu Bu Pepi. Iya. Gitu ya. Oke, seperti yang disampaikan Pak Angga tadi, ada kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Samsat maupun Ditlantas. Apa saja nih Pak kemudahan dalam membayar pajak? Contoh mungkin dari aplikasi bisa? Ya, Signal. Aplikasi bisa? Kalau aplikasi mungkin bisa dari Signal itu. Signal ya? Signal Oke, kan siap. ada. Kemudian Terus apalagi itu masyarakat dalam bisa? Kemudahan dalam pembayaran itu di Samsat kita sudah mau bayar cash, mau bayar non cash, mau bayar pakai apa kartu debit semua Bisa. sudah bisa semua. Jadi pas saat nggak ada bisa pakai kartu, bisa pakai pokoknya cash dan non cash bisa di sana kemudahan. Gerai-gerainya pun sudah banyak ya? Gerai-gerainya sudah banyak juga, ada di Transmart, sudah ada di Plaza Pasar Andalas. Dan itu kan mempermudah juga untuk Benar. di chip ya kan. Jadi bila ada wilayah yang di dekat chip sana Nggak jauh-jauh lagi. nggak jauh-jauh lagi harus ke, tapi kalau emang dia 5 tahun memang harus ke pusat. Oh, Ya, gitu. kan sananya 1 tahunan saja di sana. Itu karena 5 tahun situ kita harus meng-cross check kendaraannya lagi apakah kendaraan ini masih sama dengan tahun-tahun berikutnya atau sudah ada yang berganti nomor rangka atau nomor mesinnya kan bisa aja Benar-benar. dicetak lagi di apa namanya itu di propos atau gimana itu kan apakah sesuai sama jadi itu harus di cross check kembali kalau 5 tahunan itu. Terus ada juga sampel keliling ya? Mobil Sampel ya, ya Pak? sama sampel itu Ini bungus. ya bus keliling sampel itu. Ini info yang terkait ini disampaikan juga, disosialisasikan pasti? Ya, sosialisasikan. Iya. Lagi berjalan ini kita kan lagi sosialisasi masalah Signal ini juga, Ya. Pak. Signal ini kita sosialisasi jadwalnya dari Bapenda juga itu tiap seluruh kabupaten ini kita sosialisasi mas Signal karena kenapa dilaksanakan itu yaitu gunanya supaya masyarakat mengetahui oh ternyata walaupun kita nggak datang ke gerai kita dengan bisa mendownload Handphone aplikasi Signal membayar pajak udah langsung isi situ foto apa sudah bisa nanti muncul resi dan semua tinggal bayar udah selesai nanti tinggal ibu udah dapat ininya tinggal cetak harus ke Samsat karena cetak ininya kan. Artinya kalau dia tidak berada di Padang pun masih bisa, ya Pak? Ya. Oke. Itu salah satunya itu Signal itu. Oke. Dari Bapak dari Jasa Harja Pak, untuk program 5 Untung ini harapannya Pak? Kalau harapan dari kami terus terang ya setiap masyarakat itu segera untuk melakukan registrasi lah. Karena ya itu karena nanti itu tadi sebagai Pak Angga tadi bahwa nanti pasal 74 Undang Nomor 22 tahun 2009 nanti kalau sudah lewat dari 5 tahun plus 2 ya Pak Angga ya. Itu nanti akan dihapus. Jadi kalau sudah dihapus sudah tidak bisa didaftar kembali ya. Yang rugi masyarakat kan, juga masyarakat ya. sendiri kan. Jadi makanya dengan adanya program 5 Untung ini itu harusnya dimanfaatkan baik-baik. Nah, kami juga di Jasa Raja itu kerjasama juga dengan teman-teman yang di daerah khususnya di kabupaten dan kota itu kita ada namanya forum kecelakaan lalu lintas. Nah di situ ada dari teman dari
kepolisian, kemudian dari Bapeda itu sampai ke kelurahan-kelurahan, dan kita membuat sebuah grup. Oke. WA grup itu, jadi kalau ada informasi seperti ini langsung kita sebar, Pak. Jadi sampai di kelurahan kita sebar. Ada kita. Jadi memang di teman-teman di Jasa Raja yang di kabupaten itu mempunyai grup perkelurahan. Jadi kalau ada informasi seperti ini segera di-share. Gitu. Jadi kita ya mengajak kepada seluruh masyarakat Sumatera Barat yang mempunyai kendaraan itu untuk segera melakukan registrasinya di kantor bersama Samsat. Ada tambahan Pak dari Pak Mister? Tambahan saya mungkin ini dengan program 5 Untung ini, mungkin masyarakat juga masih banyak bertanya. Ya. Mungkin ada ketidaktahuan. Sepertinya ini yang non BA yang akan banyak bertanya gitu. Ya kalau yang seperti ini silakan datang ke Samsat. Jangan ragu-ragu. Kami siap membantu. Jadi dengan sungkan-sungkan. Yang penting ada niat ya Pak ya. Jadi kita sama-sama berharap juga nih dari WP kendaraannya dengan membayar pajak ke depannya tentu kita kan nggak tahu nih kadang-kadang mau dijual, kalau sudah mati pajak pasti itu nggak sesuai harga lagi lah gitu. Nah, udah jatuh harganya pasti. Udah jatuh harganya. Jadi kasihan juga kan. Sementara kalau kita bayar pajak hanya sekian, kalau mau dijual nanti lebih tinggi gitu. Ini kan. yang mau jual nih bayar dulu sekarang. Iya, siapa yang mau itu bayar dulu gitu. Jadi harapan kita silakan datang ke Samsat Padang atau Samsat-Samsat di kabupaten kota. Kita siap membantu gitu. Mau informasi seperti apa kendala, tolong sampaikan. Nanti kita pasti ada solusi gitu. Atau kontak media sosialnya Samsat boleh Pak? Siap, ada, kita ada itu. Jadi kita tuh full kontak kita juga ada itu 24 jam tuh. Oke, siap. Oke, itu saja Bu. Oke, dari Pak Angga ada closing statement? Harapan saya mungkin closing statement. Boleh. Closing statement jadi harapan dengan adanya program ini yang pertama tolong dimanfaatkan program ini 5 Untung ini masyarakat untuk memanfaatkan program ini, jangan sampai program ini habis ternyata masih ketinggalan informasi. Yang kedua dengan adanya program ini harapannya data ERI Electronic Registration Identifikasi ini sehingga bisa terintegrasi dengan baik datanya. Jadi nggak ada lagi nanti data-data kendaraan yang belum terdaftar, yang sudah mati. Jadi mereka kan itu berputar terus data itu kan. Jadi pada saat dengan program ini dimanfaatkan, masyarakat membayar pajak berarti sudah terregistrasi kembali ke data kendaraannya. Karena itu sangat berpengaruh nanti dalam hal nanti penghapusan data kendaraan kami ini. Menyingkirkan data dengan Bapenda juga, data pajak juga itu sangat berpengaruh juga. Yang ketiga terkait masalah nantinya juga dengan berbanyaknya masyarakat berpartisipasi atau memeriahkan program 5 Untung ini kan di satu sisi juga kan meningkat juga pendapatan PAD dari Sumber ya. Ya nanti dari PAD ini juga akan dapat membuat kemajuan Sumber juga kan, ya, baliknya ke masyarakat lagi ya. Masyarakat juga lagi untuk jalannya ya kan, entah pembangunan apa yang lain-lainnya seperti itu. Saya rasa itu aja. Oke. Oh ya, ini ada pertanyaan ya dari netizen ya? Ya. Boleh dijawab ya Pak ya? Oke. Ini dari, lumayan banyak ya yang masuk ke info Sumber. Pak, Motorwa, ini dari Sugi_IKC. Motorwa Yamaha Viz R kelahiran 2004. Pajak mati 2007. Bara yo kiro-kiro balik namo min BA 6148 QB. Oke, kita jawab ya. Boleh Pak. Karena kita di sini kan hanya menyampaikan pesan, mensosialisasikan sesuai yang saya sampaikan tadi. Silakan datang ke Samsat Padang. Benar. Nah, mungkin ada IG apa itu? IG Samsat. IG Samsat ada IG. Ada itu. Nanti di apa ada? Diarahkan nanti ke sana. Intinya tadi kan mati berapa itu 5 tahun ya berapa?
Dia dari 2004. Nah, 2004 sampai Dia dengan- kelahiran 2004, pajak mati 2007. Sekarang sudah 2003. Ya. 2023. Berarti itu cuma bayar 2 tahun lah. 12 tahun lah. Ini cuma bayar 2 tahun kayaknya itu. 2 tahun aja. 2 tahunan berarti bayarnya. Kemungkinan ya kan? Iya, lihat aja Ini ya pajaknya nanti. setahun berapa di sana. Iya. Kali aja 2. Kali 2 itu aja. Apa udah. nanti plat SNK Nah, gitu. tambah STNK lagi PNBP. Itu kasarnya loh. Kasarnya gitu. Ini ada lagi nih Pak, sama nih kayaknya. IKL 123D. Kalau pajak mati 7 tahun, berapa tahun jadinya kita bayar Min? Kata orang bayar 1 tahun. Apakah itu benar Min? Itu salah, Salah. kalau 1 tahun. Salah. Jadi kalau yang itu karena dia 7 tahun, kita kasih diskon 2 tahun. 2 tahun bayar. Jadi 2 tahun, 1 tahun satu ke belakang tahun ke satu, Satu tahun berjalan ke depan satu. aja. Iya. Tadi kan sudah dijelaskan, kalau dia 2 tahun cuma bayar 1. Kalau dia 3 tahun atau bayarnya lebih, 2 tahun. 3 tahun atau lebih, mau 4 tahun, 5 tahun, sampai 10 tahun, misalnya. Nah itu bayar 2 tahun, 1 belakang, 1 depan gitu. Oke, Min bisa bagi pajak motor Min, tapi motornya cuma STNK aja Min. Nah, mungkin ini syarat nih Pak. Ya. Nggak ada BPKB-nya. Kalau mungkin Ya, Pak, tergantung kalau tahunan mungkin masih bisa kita. Masih bisa, Tadi ya? saya sampaikan apabila sudah 5 tahun kita harus mengumpulkan BKB, butuh cek fisik kendaraannya lagi. Tapi kalau hanya Ya kan? tahu 1 tahun, Tahunan, bisa dengan STNK-nya STNK masih saja. bisa dengan KTP. Pakai aplikasi pun bisa. Bisa. Kalau biaya bikin STNK hilang berapa Min? Terus apa aja syaratnya Min? Waduh, ini teknis sekali ya. Ya kan? Datang aja. Datang sahabat aja ya. deh. Atau cek Intinya media persyaratannya sosial. pasti STNK ada laporan kehilangan, itu Iya, persyaratannya kan ada apa namanya iklan. iklan koran gitu seperti itu, dan cek fisik kendaraannya pasti itu. Iya. Ya. Pokoknya intinya untuk teknis pembayaran, syarat-syarat Iya. apa aja, mungkin masyarakat atau sana bisa cek ke media sosial Samsat, di Lantas, ataupun Jasa Harja mungkin ada juga mensosialisasikan info tentang 5 untung ini. Boleh juga di-download aplikasi Signal ya tadi ya Pak ya? Betul, signal. Kalau Signal. menurut aplikasi signal itu. Iya, jadi pembayarannya pun jadi lebih mudah gitu. Jadi Itu sama aja kayak work from home lah. Jadi kalian bisa Iya. bayar pajak itu Dari di rumah rumah. aja. Bayar dari rumah gitu ya, Pak. Kayak- Sambil tiduran lagi. tidur. Iya bener. Yang penting ada saldonya ya Pak. Ada kuota internet. Ada kuota internet sama ada Kalau nggak ada saldo. kuota internet nggak usah download ya. Bener-bener. Jadi mungkin ini perlu kita informasikan lagi kepada Dunsana semuanya bahwasanya program 5 untung ini adalah pembebasan sebagian pokok pajak kendaraan bermotor. Jadi yang awalnya itu 2 tahun jadi 1 tahun ya. Nah, kemudian yang lebih dari 3 tahun hanya bayar 2 tahun. Ya. Nah, begitu. Untuk teknisnya nanti bisa cek aja di media sosial. Kemudian ada pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor non BA, benar ya Pak ya. Kemudian pembebasan denda pajak kendaraan bermotor. Kemudian ada lagi pembebasan denda bea balik nama kendaraan bermotor. Dan terakhir pembebasan denda SWD KLLJ dari PT Jasa Raja. Nah itu. Jadi program ini berlaku dari tanggal 23 Agustus sampai dengan 23 September 2023. Jadi jangan sampai kelewatan semuanya karena gak ada jaminan ini akan diperpanjang guys. Belum tahu ya Pak ya. Karena tetap harus kita evaluasi. Iya, ya, tadi benar. saya bilang. Hasil evaluasi itu seperti apa nanti. Iya, jadi manfaatkan kesempatan ini semaksimal mungkin. Yang belum bayar ya buruan bayar pajaknya. Nanti ntar nggak bisa mau jual pun tadi Susah. katanya Pak Iya. harganya Harganya jatuh, Jatuh bener, iya gitu. Ya itu tadi. Mungkin ada lagi yang ingin ditambahkan Pak? Cukup lah. Ada? Cukup. Oke. Mungkin itu aja bincang-bincang kita dengan Bapak yang hebat ini ya. Ada 3 orang nih narasumber saya yang luar biasa hari ini. Terima kasih banyak Bapak Angga, Sama-sama. Bapak Misar, dan Bapak Alwin. Sukses dengan program 5 Amin, untuknya. amin. Semoga targetnya semua tercapai dan kesadaran masyarakat makin tinggi. Amin. Amin. Terima kasih. Oke, Dunsana Info Sumber itu tadi bincang-bincang kita podcast bersama Samsat, Dilantas, dan Jasa Raja Sumbar. Semoga masyarakat dan Dunsana juga bisa lebih peduli dengan pajak bermotor. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Info Sumbar, dan satu lagi follow Info Sumbar. Dan untuk informasi terkini bisa cek di infosumbar.net. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Sampai jumpa, bye-bye.